warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik-baik. Alhamdulillah ya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya apabila kita mengawali dengan membaca berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk minggu kemarin kita sudah membahas tentang ikatan kimia ya. Nah, untuk ikatan kimia ini tugas tadi sudah dikumpulkan. Nah, kira-kira tahu gak hari ini kita mau belajar tentang apa? Apa yang akan kita belajar pada sore hari ini? Ada yang tahu? Tidak tahu, Ibu. Oke, ya udah kita gini deh. Kalian tahu gak kenapa motor dan mobil bisa jalan? Karena isi bensin. Bensin, terus pakai roda. Jadi karena bensin dan roda. Selain itu ada yang tahu? Ada oli. Ada oli, terus apa lagi? Rantai, terus apa lagi? Ada Ya, pokoknya itu adalah komponen-komponen yang bisa membantu mobil dan motor bisa jalan. Tetapi untuk lebih spesifiknya akan kita bahas pada bab yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang larutan elektrolit, dan non elektrolit. Sebelumnya ada yang udah pernah dengar tentang larutan elektrolit dan non elektrolit? tahu. Apa coba? Larutan elektronik yaitu air garam. Itu contohnya, ya betul sekali. Contohnya Betul sekali itu contohnya. Misalnya terus larutan non elektrolit apa contohnya? air mineral. Ya, bagus sekali. Itu adalah contoh dari larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, sebelum kita ke contoh, mari kita bahas satu-satu. Ini kan kalian langsung bisa menyimpulkan larutan elektrolit itu air garam, sedangkan non elektrolit itu air mineral. Nah, kenapa bisa menjadi seperti itu? Karena seperti ini. Larutan dibagi menjadi dua, yaitu ada larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Untuk larutan elektrolit sendiri adalah pengertiannya ya. Pengertian dari larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan yang dapat menghantarkan arus Listrik. Sedangkan larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus Listrik. ya. Berarti karena ada non, untuk elektrolit yang dapat menghantarkan, berarti untuk non elektrolit yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, untuk larutan yang dapat menghantarkan arus listrik atau larutan elektrolit ini dibagi menjadi dua, yaitu ada larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit kuat. Atau mungkin untuk lebih rapihnya bisa kuat dulu baru lemah. Dan sedangkan larutan non elektrolit itu berarti ya larutan non elektrolit hanya satu saja. Nah, untuk penjelasannya, untuk larutan elektrolit menurut penjelasan dari teori Arrhenius itu adalah yang dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion yang dapat bergerak bebas. Ion yang dapat bergerak bebas seperti apa tadi? NaCl kan? Air garam. Air garam itu kan dari NaCl. Karena ion bebas Na+ ditambah Cl min. Na+ ditambah Cl min. Seperti contoh yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kita sekarang bahas untuk larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Untuk larutan elektrolit kuat ini, larutan elektrolit kuat ini terjadi karena larutan magnesium klorid, zat terlarutnya mengion sempurna, sedangkan larutan elektrolit
larutan elektrolit kuat ini karena karena ionnya mengion sempurna. Sedangkan untuk lemah ini karena ionnya karena zatnya mengion tidak sempurna. Tidak sempurna. Nah, untuk menentukan, bagaimana nih cara untuk menentukan apakah larutan tersebut merupakan larutan elektrolit atau non elektrolit? Nah, untuk elektrolit sendiri bisa apakah dia elektrolit lemah atau elektrolit kuat bisa digunakan dengan sebuah percobaan. Nah, percobaan itu biasanya terdiri dari lampu. Oke, baik, sebelum kita bahas ke percobaan tersebut, untuk derajat ionisasinya sendiri, derajat ionisasi dari larutan elektrolit dan non elektrolit rumusnya adalah ini di sini kelihatan ya di sini. Kelihatan Ibu. Derajat ionisasi itu rumusnya adalah jumlah zat yang mengion dibagi dengan jumlah zat mula-mula. Nah, ini untuk mengetahui derajat ionisasi dari larutan elektrolit. Apabila semuanya mengion, ini ada catatan tambahan ya. Apabila semuanya mengion atau mengion dengan sempurna, berarti itu derajat ionisasinya adalah 1 apabila mengion sempurna. Tetapi kemungkinan kedua, apabila setelah dicari dengan rumus ini ada yang tidak mengion, berarti derajat ionisasinya adalah 0 ya. Ini untuk catatan. Nah, kita masuk ke percobaan. Sebenarnya kelas yang lain kemarin itu minggu kemarin sudah melakukan percobaan dan percobaan itu berhasil, tapi karena kelas ini materinya terlambat, jadi kita langsung saja supaya materi yang lain nanti bisa terkejar. Nah, untuk membuktikan apakah larutan ini adalah larutan, tadi kan sudah dijelaskan larutan elektrolit itu seperti air garam dan larutan non elektrolit itu seperti air mineral. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengetahui percobaan hasil tersebut? Itu dari suatu percobaan yang bahan-bahannya itu ada lampu, terus kabel, katoda, dan juga sampel yang akan diuji ya. Sampel di sini akan diuji. Sampel di sini ya berarti kita ambil dari air mineral, terus air garam, ya bermacam-macam yang mau kita coba, yang mau kita tahu apakah air tersebut bisa menghantarkan listrik atau tidak. Nah, caranya bagaimana? Caranya bisa kita lihat di video berikut ini. Kebetulan kelas sebelah minggu lalu membuat ini ya. Nah, ini. Ini bisa dilihat ya. Kelihatan Bisa semuanya? Ibu, lihat. Nah, ini yang dimasukkan adalah air garam. Saat air garam dimasukkan, lampu ini adalah rangkaiannya. Jadi nanti rangkaiannya itu baterai. Oh, di sini ada lupa lagi satu, baterai. Jadi nanti rangkaiannya itu seperti ini, bentar ya. Jadi nanti rangkaiannya itu ini ada baterai, 3 buah baterai misalnya. Kelihatan ya? Kelihatan Ibu. Ada 3 baterai, terus ini ada kabel, ini ada lampu. Maaf ya kalau gambarnya kurang baik. Iya, Bu. Lampunya bagus ya. Ini ada lampu, terus ini ada gelas, atau wadah air yang bisa kita isi dengan sampel. Kemudian ini ada elektrodanya, 2 elektroda seperti ini. Nah, jadi saat kita masukkan, apabila dia merupakan larutan elektrolit, saat kita masukkan ke dalam sini dan kita masukkan elektrodanya, maka akan muncul gelembung. Di sini ada muncul gelembung dan lampu ini akan menyala. Sedangkan apabila non elektrolit, maka saat dimasukkan ke dalam sini dia tidak akan muncul gelembung dan juga lampu tidak akan menyala. Nah, untuk larutan elektrolit sendiri kan tadi ada yang kuat dan lemah. Dan yang untuk kuat nanti dia banyak gelembung dan juga lampu menyala terang. Sedangkan
untuk larutan elektrolit lemah Tidak memang ada gelembung tapi sedikit dan juga lampu menyala redup. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat ke video ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan Ibu. Nah, ini NaCl yang dimasukin. Tuh bisa dilihat ya. Ya. Nah, sedangkan air mineral saat dimasukkan tidak terjadi reaksi apa-apa, tidak ada gelembung dan juga lampu tidak menyala. Kemudian di sini ada air susu coklat. Air susu yang sering kamu minum, susu Denkau. Iya, seperti ini. Kita lihat apakah itu merupakan larutan elektrolit atau bukan. Kita lihat di sini. Ya, tidak ada reaksi sama sekali, berarti Tidak ada Ibu. air susu Denkau bukan merupakan larutan, elektrolit. tetapi merupakan larutan non Elektrolit. seperti itu. Nah, coba sekarang contohnya mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Cukup. Nah, sebelumnya kita review dulu ya. Jadi larutan itu terbagi menjadi 2. larutan elektrolit dan Non elektrolit. Elektronik. Elektrolit. larutan elektrolit merupakan pengertian dari larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus Listrik. sedangkan larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan Listrik. arus listrik. Nah, larutan elektrolit terbagi menjadi 2, yaitu larutan elektrolit kuat Kuat dan dan larutan elektrolit lemah. Lemah. larutan elektrolit kuat yaitu larutan yang mengion secara Sempurna. sedangkan Sempurna. larutan elektrolit lemah adalah elektrolit yang tidak mengion secara sempurna. Sempurna, tidak sempurna. Untuk contoh larutan elektrolit lemah ada Ada CH3, CH3, COH, NH3 dan sebanyak lagi. Untuk larutan elektrolit kuat ada NaCl, H2, H2, SO4, HCl dan NaOH. NaOH. Ya. Untuk larutan non elektrolit ada apa tadi? Air mineral. Mineral. Air mineral. Dan air susu. Ya, kita bisa gak menentukan bagaimana atau bagaimana cara kita menentukan apakah larutan tersebut larutan elektrolit atau non elektrolit, yaitu dengan cara melakukan percobaan Percobaan. ya dengan bahan-bahan ini. Ya. Kemudian mungkin cukup sekian. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Cukup Ibu. Sudah mengerti semuanya? Insya Allah. Baik, karena sudah mengerti semuanya, dipelajari bab tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Minggu depan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya akan diadakan kuis, ya. Kuis Ya, tersebut Ibu. juga nanti bisa untuk nilai rapot juga ya. Jadi harus dimaksimalkan belajar Terima kasih, kuisnya, ya Bu. kamu ya. Oke. Mungkin karena tidak ada yang ditanyakan lagi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.